Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan kupas tuntas mengenai salah satu materi nih yang banyak banget muncul di FR SKB Guru IPS. Apa itu? Kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yuk simak terus videonya. Kerajaan-kerajaan di Indonesia itu ada, kenapa sih? Ternyata ada pengaruh agama dan kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yuk kita bahas masing-masing ya. Yang A, perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan letaknya sangat strategis, yaitu terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Akibat hubungan dagang tersebut, maka terjadilah kontak atau hubungan antara Indonesia dengan India dan Indonesia dengan Cina. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia. Terus, teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia apa aja sih? Yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana ini disampaikan oleh Van Leer, berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana karena hanyalah kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan kaum Brahmana tersebut diduga karena undangan penguasa atau kepala suku di Indonesia, atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Teori yang kedua, ini teori kesatria, diutarakan oleh Muns, berpendapat bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah kaum kesatria atau golongan prajurit, karena adanya kekacauan politik atau peperangan di India abad 4-5 Masehi. Maka prajurit yang kalah perang terdesak dan menyingkir ke Indonesia, maka diduga mendirikan kerajaan di Indonesia. Teori yang ketiga, teori Waisya, diutarakan oleh Krom, berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang yang datang untuk berdagang ke Indonesia. Bahkan diduga ada yang menetap karena menikah dengan orang Indonesia. Teori yang keempat adalah teori Sudra, diutarakan oleh Butch. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh golongan Sudra, bertujuan mengubah kehidupan karena di India hanya menjadi pekerja kasar. Teori yang selanjutnya, teori arus balik, dikemukakan oleh Bush. Hipotesis ini menekankan peranan bangsa Indonesia dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Dan teori yang terakhir teman-teman, ini adalah teori gabungan, merupakan gabungan dari semua teori yang bertujuan menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia tanpa meninggalkan tugas masing-masing. A. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri di daerah Muara Kaman di tepi sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu pertama di Indonesia. Menurut Prasasti Yupa, penguasa pertama kerajaan Kutai adalah Kudungga. Mulanya Kudungga adalah penguasa lokal, namun karena adanya pengaruh Hindu, maka struktur pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Perpindahan kekuasaan dilakukan secara turun-temurun, sehingga setelah berakhirnya masa kekuasaan Kudungga, anaknya yang bernama Aswawarman yang menduduki kekuasaannya.
Selanjutnya, setelah kekuasaan Aswawarman berakhir, kekuasaan kembali diturunkan kepada cucunya Mulawarman. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, kerajaan Kutai mencapai zaman keemasnya. Selain itu, kerajaan Kutai memiliki tradisi melakukan upacara-upacara di tempat suci. Terbukti dengan adanya prasasti yang disebut yupa atau batu tertulis. Tulisan yang terdapat dalam yupa menggunakan huruf palapa, bahasa Sanskerta. Yupa merupakan tugu peringatan upacara kurban. Dalam suatu prasasti terdapat kata Vaprakeshvara yang berarti lapangan luas untuk pemujaan. Vaprakeshvara berkaitan erat dengan agama Siwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kutai menganut agama Siwa. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi. Yang B, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan terletak di wilayah daerah aliran Cisadane dan Ciliwung. Kerajaan ini mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi di bawah kekuasaan Raja Purnawarman. Pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat, seperti yang disebutkan dalam Prasasti Tugu. Raja Purnawarman membuat pembangunan irigasi dengan cara menggali saluran sungai kurang lebih sepanjang 6.122 tumbak atau setara dengan 11 km yang kemudian disebut sebagai Sungai Gomati. Pembuatan saluran irigasi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena pada akhirnya dapat mengairi ladang pertanian masyarakat. Oleh karena itu, Raja Purnawarman menjadi raja yang diagung-agungkan rakyat. Adanya saluran irigasi ini juga memberi dampak yang besar pada peningkatan ekonomi masyarakat karena berguna sebagai sarana lalu lintas perdagangan. Berdasarkan prasasti Ciarateun, terdapat telapak kaki Raja Purnawarman yang dianggap rakyat sebagai telapak kaki Dewa Wisnu atau Dewa Pelindung Dunia. Gitu ya teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami kan ya? Tetap semangat ya teman-teman, diperjuangkan SKB tahun ini semaksimal mungkin. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Yuk kita lanjut lagi. Yang C, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri lahir dari pembagian Kerajaan Mataram oleh Raja Airlangga. Pemecahan ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan di antara anak-anak selirnya. Samarawijaya sebagai pewaris sah kerajaan mendapat ibu kota lama, yaitu Dahana Putra, dan nama kerajaannya diubah menjadi Panjalu atau yang dikenal juga sebagai Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Jayabaya, seperti yang tercantum dalam Prasasti Hantang atau Ngantang, yang menceritakan mengenai kemenangan Panjalu atas Jenggala. Selain itu, Jayabaya juga berhasil mengatasi kekacauan di kerajaan. Kediri berhasil memperluas wilayah kekuasaan, kemudian ditulis dalam kitab Batara Yuda oleh Empu Sendah dan Empu Sanuluh. Kerajaan Kediri mulai mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. Selama Raja Kertajaya berkuasa, hak-hak dari kaum Brahmana mulai dikurangi, sehingga menimbulkan pertentangan. Kaum Brahmana kemudian meminta bantuan kerajaan Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok. Terjadi peperangan kedua kerajaan itu di dekat Genter pada tahun 1222 Masehi dan menjadi akhir dari pemerintahan Kerajaan Kediri. Kita lanjut lagi, yang D, Kerajaan Singosari.
Setelah berakhirnya kerajaan Kediri, kemudian berdirilah kerajaan Singosari yang diperintah oleh Ken Arok sejak tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Dan kerajaan Singosari berlangsung sekitar 70 tahun. Singosari yang memiliki ibu kota yaitu Tumapel. Pada awalnya, Tumapel adalah wilayah kabupaten yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Kediri dengan bupati bernama Tunggul Ametung. Akan tetapi, Tunggul Ametung kemudian dibunuh oleh Ken Arok. Semua itu dilakukan oleh Ken Arok karena ia terpikat dengan Ken Dedes, yaitu istri dari Tunggul Ametung. Ken Arok membunuhnya dengan sebilah keris buatan Empuh Gandring. Padahal keris itu belum siap untuk dipakai. Tapi karena Ken Arok sudah tidak sabar ingin memperistri Ken Dedes, direbutlah keris itu dari Empuh Gandring. Sekaligus Empuh Gandring dibunuh dengan keris buatannya sendiri oleh Ken Arok. Sebelum meninggal, Empuh Gandring mengutuk Ken Arok bahwa keris itu nantinya akan membunuh sampai 7 turunan Ken Arok. Akhirnya Ken Arok menjadi Bupati Tumapel, menggantikan Tunggul Ametung yang terbunuh. Ken Arok menjadi raja setelah ia menyerang kerajaan Kediri yang saat itu dipimpin oleh Kertajaya. Kertajaya mengalami kekalahan dan Ken Arok berhasil menguasai wilayah Tumapel dan melepaskannya dari kerajaan Kediri. Pergantian kekuasaan terjadi karena Ken Arok dibunuh oleh kaki tangan Anusapati yang merupakan anak tirinya. Anusapati kemudian menjadi raja menggantikan Ken Arok. Raja terakhir kerajaan Singosari adalah Kertanegara. Di bawah pemerintahan Raja Kertanegara, Singosari mengalami masa kejayaan. Di bawah pemerintahannya dilakukan ekspedisi Pamalayu 1275 sampai 1286 Masehi dengan tujuan untuk menaklukkan kerajaan Melayu dan melemahkan kerajaan Sriwijaya. Selain itu, Kertanegara juga berhasil menguasai Bali, Jawa Barat, Pahang, dan Tanjung Pura. Bahkan, Kertanegara mampu mencegah serangan Kubilai Khan terhadap Singosari. Kertanegara bertujuan untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kerajaan Singosari. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang E, Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1291 Masehi, Raja Kertanegara di Singosari wafat. Kemudian, kerajaan Singosari diserang mendadak oleh Jaya Katwa yang merupakan Raja Kediri. Pada masa itu, menantu Kertanegara, Raden Wijaya, berhasil melarikan diri ke Madura. Raden Wijaya mengumpulkan kekuatan untuk menyerang balik Jaya Katwa dan bekerja sama dengan pasukan Tiongkok. Setelah kerajaan Singosari berhasil ditaklukkan, Raden Wijaya ingin kemenangan tunggal sehingga ia kembali melakukan penyerangan terhadap pasukan Tiongkok. Raden Wijaya mencapai kemenangan dari penyerangan tersebut dan menjadi penguasa tunggal di Jawa. Sehingga pada tahun 1292 Masehi, kerajaan Majapahit resmi berdiri. Masa pemerintahan kerajaan ini berlangsung cukup lama, sekitar 193 tahun. Majapahit mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Hayam Wuruk dengan Gajah Mada sebagai patihnya. Gajah Mada menyampaikan sumpahnya yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Ia bersumpah tidak akan hidup mewah sebelum menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Peninggalan sastra dari kerajaan Majapahit ini cukup banyak teman-teman. Di antaranya yang terkenal gitu ya, ada 3. Kitab Negara Kertagama, karangan Empuh Prapanca.
Kitab Sutta Soma karangan Empuh Tantular, dan Kitab Arjuna Wiwaha karangan Empuh Tantular. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi bahas kerajaan Buddha di Indonesia. A. Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 muncul kerajaan yang berkembang begitu pesat di wilayah Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Awalnya, Kerajaan Sriwijaya ini muncul setelah munculnya kota-kota perdagangan. Wilayah pantai timur Sumatera merupakan wilayah yang sangat ramai. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut menjadi salah satu jalur perdagangan. Di bawah pimpinan Raja Bala Putradewa, Sriwijaya menjadi kerajaan yang sangat berjaya. Pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan di Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Bangka, dan Laut Jawa. Seperti yang disebutkan dalam prasasti Ligor yang ditemukan di Ligor. Pangkalan Kerajaan Sriwijaya berfungsi untuk mengawasi perdagangan di Selat Malaka. Hingga abad ke-8 Masehi, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara. Oleh karena kekuasaannya yang sangat luas, Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terbesar di seluruh Asia Tenggara. Walaupun Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di luar India, Sriwijaya tidak memiliki peninggalan budaya berupa candi-candi atau arca dalam bidang kebudayaan. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran mulai pada abad ke-13 Masehi, ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Siam yang sama-sama menguasai jalur perdagangan. Selain itu, munculnya Kerajaan Singosari yang ingin menyatukan wilayah Nusantara, mulai mengirim ekspedisi ke arah barat yang disebut ekspedisi Pamalayu, sehingga para pedagang menyeberang ke daerah Tanah Genting Kra. Kekuasaan Sriwijaya mulai berakhir karena munculnya Kerajaan Majapahit dan dihancurkan pada 1377 Masehi. Oke teman-teman, lanjut lagi ya, semangat. Kita bahas Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram merupakan salah satu kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha di Jawa. Kerajaan Mataram diperintah oleh dua dinasti atau wangsa, yaitu Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Shiva dan Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Menurut prasasti Canggal, Raja Sanjaya adalah pendiri Mataram kuno. Setelah Raja Sanjaya meninggal, pemerintahan Rakai Pikatan naik tahta. Rakai Pikatan ingin menguasai seluruh wilayah Jawa Tengah, namun terhalang karena adanya Kerajaan Sailendra yang dipimpin oleh Bala Putradewa. Untuk menyatukan kedua kerajaan ini, Rakai Pikatan meminang putri Pramodawardhani. Namun, Pramodawardhani tetap menyerahkan kekuasaannya kepada Bala Putradewa, sehingga memicu perang saudara antara dua kerajaan tersebut. Setelah itu, pemerintahan selanjutnya dipegang oleh Rakai Panangkaran. Dalam prasasti Kalasan, Rakai Panangkaran diminta oleh Raja Wisnu untuk mendirikan Candi Kalasan atau Candi Buddha. Kekuasaan kemudian diturunkan kepada Samaratungga. Pada masa pemerintahannya dibangunlah Candi Borobudur. Nama Borobudur diperkirakan berasal dari kata bumi Sambara yang artinya gunung dan Budara yang berarti raja. Oke ya teman-teman, sampai di sini bisa dipahami kan ya? Yuk ikuti giveaway dari Otak Kencar ini. Caranya mudah banget teman-teman. Silahkan teman-teman klik ya link yang di bagian atas ini udah ada. Silahkan ditonton videonya sampai akhir. Ikuti giveaway-nya dan menangkan hadiahnya. Hadiahnya menarik banget loh. Ada power bank Realme dan voucher 50.000. Bisa teman-teman pilih nih, mau pulsa, OVO atau GoPay, pilih sesuka teman-teman. Masih ada kesempatan loh.
Lanjut lagi ya teman-teman. Yo, perkembangan Islam di Indonesia. Bukti-bukti masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia ada dua teman-teman. A. Berita Cina dari dinasti Tang memberitakan bahwa pada sekitar tahun 674 Masehi, orang-orang Tasyik atau orang-orang dari Arab dan Persia membatalkan niatnya menyerang kerajaan Kalingga karena Ratu Sima yang berkuasa di kerajaan tersebut masih sangat kuat. B. Berita India bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpai. Penyebar agama Islam di Indonesia dibagi jadi 4 teman-teman. Yang pertama, pedagang dari Arab yang mula-mula memperkenalkan agama Islam di Indonesia. Kemudian disusul oleh pedagang Islam dari Mesir, Persia, dan Gujarat. Memiliki tugas menyebarkan agama Islam sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, golongan mubalik atau guru agama Islam, yaitu golongan yang pekerjaannya memang khusus untuk mengajarkan agama Islam. 3. Golongan sufi atau ahli tasawuf, diperkirakan masuk ke Indonesia sejak abad ke-13. 4. Teman-teman, para wali yang dikenal sebagai Wali Songo. Terdiri dari siapa aja? Betul, yang pertama Sunan Maula Malik Ibrahim dari Gresik. 2. Sunan Ngampel atau Raden Rahmat dari Ngampel. 3. Sunan Bonang atau Raden Maulana Ma'dum Ibrahim dari Tuban. 4. Sunan Derajat atau Syarifuddin dari Sedayu. 5. Sunan Giri dari Gresik. 6. Sunan Kalijaga dari Demak. 7. Sunan Kudus dari Kudus. 8. Sunan Muria dari Kudus. Dan yang terakhir teman-teman, Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Pengaruh agama dan kebudayaan Islam itu menyebabkan terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Apa aja sih kerajaannya? Yuk kita bahas satu persatu. Support terus channel Otak Kencar ini. Caranya please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya ya. Kita bangun channel Otak Kencar ini bersama-sama. A. Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Samudra Pasai berdiri sekitar abad ke-13 dan terletak di pantai timur Sumatera. Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim karena didukung kawasan Selat Malaka yang strategis. Samudra Pasai juga menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara pada awal abad ke-14. Para elit kerajaan menjadikan lingkungan kerajaan sebagai tempat diskusi ulama dengan elit atau antar ulama. Meski berjaya, peran Samudra Pasai sebagai pusat dagang di Selat Malaka mulai digantikan oleh pelabuhan-pelabuhan baru di Semenanjung Malaya. Hal ini menyebabkan kemunduran ekonomi Samudra Pasai, ditambah kedatangan Portugis yang menguasai dan memonopoli Malaka. Oke, kita lanjut lagi. Yang B, Aceh Darussalam. Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah pada abad ke-16. Pusat kerajaannya berada di ujung utara Sumatera yang kini merupakan Kabupaten Aceh Besar. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh Darussalam mencapai kejayaan. Wilayah kekuasaan Aceh mencapai wilayah-wilayah yang saat ini berada di Sumatera Utara, Riau, hingga Jambi. Kekuatan Angkatan Laut Aceh yang tangguh ketika masa Sultan Iskandar Muda mengkhawatirkan Belanda dan Inggris yang ingin menguasai Selat Malaka. Bagai kehilangan induknya, Aceh mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat. Pengaruh Belanda dan Inggris mulai mengusik Aceh dengan menguasai wilayah-wilayah kerajaan Aceh.
Pada tahun 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Kegigihan rakyat Aceh mampu menahan serangan Belanda hingga abad ke-20. Belanda akhirnya berhasil mengurangi kekuatan Aceh. Pada tahun 1903, Sultan Muhammad Daud Shah menyerah. Oke, kita lanjut lagi. Yang C, Demak. Kerajaan Demak berdiri di abad ke-15 dan menguasai seluruh pantai utara Jawa. Demak memanfaatkan kemunduran Majapahit untuk membuat daerah-daerah pesisir melepaskan diri dari Majapahit dan bergabung dengan Demak. Demak di masa Sultan Trenggana memperluas kekuasaannya hingga ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta memantapkan penguasaan pesisir Jawa. Hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Demak. Kerajaan Demak juga mengirim Fathahillah untuk menyerang Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon pada 1522. Serangan tersebut bertujuan untuk memutuskan pengaruh Portugis di Pajajaran. Pada tahun 1527, pasukan Demak berhasil merebut Sunda Kelapa setelah mengalahkan kekuatan Portugis. Fathahillah kemudian mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Inilah asal-usul nama Jakarta. Oke teman-teman, semangat. Kita lanjut lagi ya. Yang D, Banten. Kerajaan Banten berdiri sekitar tahun 1552. Wilayah kekuasaannya meliputi bagian barat Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Kemunculan kerajaan ini berhubungan dengan pengaruh Demak. Sultan Trenggana dari Demak memberi hadiah berupa wilayah kerajaan kepada Maulana Hasanuddin yang merupakan putra Fathahillah. Banten kemudian menjadi kerajaan yang mandiri seiring melemahnya Demak. Lokasi Banten strategis karena di sekitar Selat Sunda dan Laut Jawa, sehingga memungkinkan munculnya pelabuhan-pelabuhan besar untuk perdagangan. Banten menjadi kerajaan maritim yang terbuka dengan kedatangan para pedagang asing dari Arab, Turki, Tiongkok, India, Melayu, dan Belanda. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaannya. Kejayaan Banten juga dapat menandingi VOC dalam perdagangan di Selat Sunda dan Laut Jawa. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi. Yang E, Kerajaan Ternate. Saat Kerajaan Ternate berdiri di Ambon Utara, Ternate merupakan pemasok cengkeh. Di Ternate pernah terjadi pertempuran dengan Kesultanan Tidore. Persaingan itu semakin memburuk ketika Portugis dan Spanyol datang berebut rempah-rempah di Maluku. Portugis semakin ingin menguasai Ternate setelah Spanyol pergi dari Maluku akibat perjanjian Saragossa. Apa sih isi perjanjian Saragossa? Masih ingat teman-teman? Coba dibuka lagi ya catatannya. Oke, lanjut lagi. Sultan Ba'abullah berhasil membuat Ternate berjaya. Kora-Kora sebagai kapal armada perangnya berhasil memperluas kekuasaan Ternate. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita ke kerajaan yang terakhir, ada namanya Goa Talo, Makassar. Kerajaan Goa berawal dari penyatuan 9 distrik yang disebut Bate Salapang oleh Pacalaya atau Ketua Dewan Adat. Kemudian didirikan kerajaan dengan raja pertamanya bernama Tumanurung. Islam masuk ke Goa pada masa Raja Goa 10, Karaeng Tunipalanga Ulaweng. Adapun Raja Goa ke-14, I Marangai Daeng Manrabia atau Sultan Alauddin merupakan raja pertama yang beragama Islam. Kerajaan ini memperdagangkan rempah-rempah untuk ditukarkan dengan komoditas dari Jawa dan Malaka seperti beras, tekstil, sutra, dan porselen.
Kemajuan perdagangan bebas Makassar mengancam VOC yang sedang berkuasa memonopoli rempah-rempah Nusantara. VOC tidak mau Makassar menandingi perdagangan VOC di Ambon dan Batavia, sehingga menyebabkan Perang Makassar. Perang ini akhirnya meruntuhkan politik dan ekonomi Kerajaan Kuatalu. Bisa dipahami ya teman-teman, kupas tuntas materi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yuk kita coba ke soalnya ya, biar makin mantap. Kita coba ke soalnya ya teman-teman. Yang pertama, berikut yang merupakan kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia adalah A. Kerajaan Salaka Negara, B. Kerajaan Pasai, C. Kerajaan Sunda, D. Kerajaan Kutai, E. Kerajaan Malaka. Yang ditanya Hindu-Buddha teman-teman, berarti yang mana? Betul banget, yang D. Kerajaan Kutai. Pembahasannya, Kerajaan Kutai merupakan kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam. Menurut para ahli sejarah, kehidupan masyarakat Kerajaan Kutai tidak terlepas dari kehidupan Sungai Mahakam. Hal tersebut terlihat dari beberapa bukti yang ditemukan. Kerajaan Kutai dikenal dengan hasil hutannya seperti getah kayu meranti, damar, kayu rotan, kayu cendana, dan bulu-bulu burung yang indah. Komoditas tersebut diperdagangkan melalui kegiatan pelayaran di sepanjang Sungai Mahakam. Oke ya teman-teman, bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Bukti pendukung teori Gujarat adalah A. Dilaksanakan upacara tabot, B. Ditemukannya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, C. Makam Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur, D. Munculnya pedagang-pedagang muslim di sekitar pantai Jawa, E. Adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai barat Sumatera. Kira-kira yang mana teman-teman bukti dari teori Gujarat? Betul banget, yang B. Ditemukannya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Pembahasannya, teori Gujarat didukung oleh Snok Horgenje, Stutterheim, Flekke. Menurut teori ini, Islam tidak masuk ke Indonesia langsung dari Arab, namun berasal dari para pedagang Gujarat India. Daerah yang pertama dikunjungi adalah Samudra Pasai pada abad ke-13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang bercorak Gujarat, serta adanya tulisan Marco Polo yang mendapati banyak penduduk Perlak pada 1292 sudah beragama Islam.